Makanya kalau nggak mau nangis, bawa helm. Asap ke mata kita. Nah, visor orang tua itu harus mengedukasi anaknya juga, mengawasi anaknya juga. Cara menghindari tilang itu gimana? Cek cek. Oke cuy, apa kabar? Coba lagi di channel gua di Panji Mohamed. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat dan dilancarkan segala rezekinya dan urusannya ya. Buat kalian yang baru menemukan channel ini sebenarnya buat motovlog ya, cuma karena ini lagi males di jalanan jadi di ruangan. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe di channel gue ya. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe. Dan juga follow Instagram gue di Panji_Mohamed. Dan juga ikuti follow Instagram kita, Biker Vlogs Indonesia. Oke cuy, untuk kali ini kita akan melihat untuk video tentang orang-orang yang ditilang di jalan ya. Langsung aja cek video pertama nih dari info Bali Kita viral. yang ditilang polisi ya nanti. Kalau ini bulenya sampai di Nah, lampu merah, ini lihat. saya yakin 99% ditilang polisi. Karena tadi saya pas kesini ada bapak polisi 2 orang atau 3 orang nunggu di perempatan lampu merah. Bapak polisi, bapak polisi. Nah, kita lihat di sini ada Bapak dua bule Ini sudah takut lagi ya. naik motor, Bapak polisi, ada 2 orang. nggak bawa helm ya. Berhenti Nah, di depan. depannya ada polisi. Lewat bapak polisinya enggak. Ketilang ya. Disuruh Ketilang ya, berhenti. teman-teman ya. Nah, buat kalian ya, kalau lagi naik motor itu diusahakan tuh pakai helm. Sebenarnya buat keselamatan juga, bukan buat ditilang juga sih. Jadi intinya kalau kita pakai helm itu aman, aman dari tilang, aman kita waktu mau jatuh. Kalau kepala kebentur kita, wah bahaya cuy. Wah dulu pernah kecelakaan. Itu salah gua waktu mau nyebrang naik motor, ada motor dari samping. Gua nggak lihat waktu itu. Cedas, dia kenceng. Gua nggak bawa helm. Gua sempet nggak sadar itu berapa jam. Sebenarnya nggak ingat apa-apa itu cuma berapa jam. Kayaknya ingat lagi. Dan bahayanya lawan gua aja yang pakai helm itu sampai gegar otak, dan alhamdulillahnya gua itu masih selamat gitu. Kebentur, apalagi kalau parah pasti wah bisa bahaya. Oke cuy, lanjut di video kedua. Lagi touring, aduh, ada idaman lu. Nah ini ceritanya ada waktu saat touring ya. Kelihatannya lagi touring nih cuy. Berhenti di Indomaret atau di mana nih, kalau nggak salah di Indomaret ini ya. Ya di Indomaret ada polisi nyamperin, dikiranya mau nilang ya. Ternyata dia mau nilang orang Indomaret yang bawa motor, nggak bawa helm. Kalau kemana-mana tuh bawa helm cuy, lebih aman jadinya. Aman dari tilang, aman dari misalnya kalau terjadi kecelakaan juga gitu. Lanjut video ke 3. Nih, seorang pria menangis saat tahu dirinya tidak memakai helm dan ditegur oleh petugas kepolisian. Nah ini lagi-lagi nggak bawa helm cuy.
Nah waktu ditilang nih ya, dia nangis nih cuy. Di Meuredu, ini nggak tahu daerah mana, kurang tahu gua. Dia nggak bawa helm nangis. Makanya kalau nggak mau nangis bawa helm biar nggak ditilang. Nah, helm itu sangatlah penting di saat kita berkendara, berfungsi untuk melindungi bagian kepala jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Untuk mengantisipasi cedera bagian kepala, hendaknya Anda menggunakan helm. Apalagi mengingat kita tidak bisa memprediksi apakah aman ketika berkendara. Helm juga itu sangat penting, apalagi kalau ada visornya ya. Itu melindungi kita dari biasanya yang di depan tuh ada orang rokok, asap ke mata kita. Nah, visor fungsinya buat itu biar menghalang debu-debu atau asap ya, kalau misalnya ada orang yang rokok di depan itu aman gitu. Lanjut video ke selanjutnya. Diduga tak terima anaknya ditilang, pria ini kejar petugas dengan parang dan arit. Wah, serem juga cuy. Anaknya ditilang, bapaknya nggak terima, bawa celurit, bawa arit, parang. Waduh. Ya, anak dari bapak itu tuh nggak bawa surat-surat dan juga masih di bawah umur. Dan akhirnya polisi menilang anaknya. Kemudian sang anak itu melapor ke bapaknya. Bapaknya nggak terima. Akhirnya mencegat polisi yang sedang membawa motor anaknya karena nggak bawa surat-suratnya, karena motornya diangkut. Lalu bapaknya mengambil parang dan arit tuh dalam mobil, mengejar polisi dan menilang anaknya. Tapi alhamdulillah bapaknya ini bisa diamankan. Bahaya juga loh. Ini sebagai orang tua, kalau misalnya anaknya masih di bawah umur, dan juga kalau naik kendaraan, setidaknya kalau masih di bawah umur itu pakai helm, dibawa perlengkapannya, mengantisipasi sewaktu-waktu kalau misalnya ada razia di jalan. Nah, misalnya kalau ada razia, meskipun kita nggak punya SIM, kalau kita lengkap bawa helm dan aman semuanya, nggak bakal diberhentiin sama polisi. Nah, buat bapak-bapak, orang tua itu harus mengedukasi anaknya juga, mengawasi anaknya juga. Jangan udah salah malah membawa, nggak terima ditilang. Tuh, jangan ditiru. Oke, video selanjutnya. Nah, ini kejadian unik cuy. Pas lagi syuting ditilang. Nih, kita lihat videonya. Nah, waktu syuting naik motor ya, itu entah nggak tahu polisinya itu di depan ada mobil atau ya, motor yang nyorot pakai bawa kamera, tiba-tiba diberhentiin polisi yang ada di dekat pos, dan akhirnya disuruh lanjut lagi karena lagi syuting. Ada aja ya. Oke, video selanjutnya cuy. Wah, ini pakai knalpot racing sih. Kecil aja udah nggak sadar kan? Kamu tahu kan? Nah, sekali. Suratnya ada, plat wajib menggunakan 2. Platnya nggak ada. Namanya nomor dada, nomor punggung wajib dipakai. Oke? Ya, Tidak ada ditilang, Iya, ditilang nggak komplain, tapi malah seneng. Ini masuk TV. Iya, masuk TV. Wah, malah seneng masuk TV. Ada aja nih orang. Dan kali mungkin bisa ditiru ya
buat polisi yang nilang bawa kamera dimasukin TV biar seneng tuh yang ditilang. Oke, lanjut sih video selanjutnya. Ntar saya cek dulu kendaraannya. Aduh, offline lagi. お前はもう死んでいる。 Aduh. Ini kesalahan dari yang nilang sebenarnya, dari pak polisinya. Ketika dia berhentiin motor mau ditilang, kuncinya nggak dicabut. Akhirnya yang bapaknya ini kabur. Ini jangan ditiru cuy. Ke video selanjutnya. Nah, ini ketika kita masuk jalur busway ya. Mungkin kadang keadaan rame, macet, pengen cepet masuk jalur busway. Nah, di depan tuh ada polisi yang nyegat. Mau putar balik, waktu putar balik ada busway tuh. Nggak bisa deh kita kemana-mana. Akhirnya mau nggak mau ya kita ditilang. Jadi buat kalian, kalau misalnya macet separah apapun, jangan coba lewat jalur busway. Kalau misalnya jalur busway-nya itu nggak boleh dilalui oleh kendaraan lain. Kan ada sih jalur busway yang boleh dilalui kendaraan lain, ada. Cuma kalau misalnya nggak boleh, itu jangan nanti niatnya mau buru-buru, di depan ada polisi, ada razia, malah jadi nggak jadi buru-buru, jadi lama malahan, ya kan? Nah, oke, lanjut. Enggak, pelanggaran saya apa dulu, Pak? Saya nggak ngerti pelanggaran saya. Plat sudah mati, tanda spion nggak ada, suratnya nggak ke bawah. Salah apa lagi? Sedangkan saya udah pakai helm, Pak. Memang pakai helm. Plat udah mati, tanda spion mana, surat cek kamu mana? Oh, maaf, rumah aku kita kurang, bukan jauh kali, bukan anak kampung aku. Udah, aku urus satu dulu. Nah, ini pengendaranya udah salah, protes kepada yang mau nilang. Nah, jadi ketika kalian ditilang, misalnya nggak tahu kesalahannya, boleh nanya ke polisinya buat apa kesalahannya. Kalau misalnya salah, ya jangan ngotot. Udah, ikut aja tilang. Kalau kalian salah kok, ikut aja prosedurnya, ikut sidang. Jangan nitipin uang di tempat. Ikut sidang cuy. Kalau ikut sidang itu enak. Nanti gue jelasin. Oke. Ke video selanjutnya. Ini ada aja ini seorang siswi, pasti ini di bawah umur ya. Ini motor ditilang, nggak mau turun dari motornya. Oke cuy. Tuh tadi beberapa video dari gua. Dan tentunya ini tips buat kalian agar misalnya cara menghindari tilang itu gimana. Nah, tips pertama itu jangan ketika melihat razia di jalan, ada polisi di jalan raya, itu jangan panik. Jangan panik dan tetap tenang. Kalian bawa perlengkapan helm lengkap, terus spion aman, knalpot aman. Meskipun kalian nggak punya SIM, itu pasti nggak bakal diberhentiin dan nggak curiga polisinya. Jadi tetap tenang, jangan panik. Dan kalau misalnya kalian panik, meskipun kalian punya SIM, perlengkapan aman semuanya, kalian panik, itu pasti diberhentiin meskipun kalian punya SIM. Dilihat tuh surat-suratnya. Kalau kalian udah lengkap semua, seru jalan.
Tapi kalau kalian udah nggak punya SIM, perlengkapan surat nggak lengkap, knalpot racing, entah dari apa, melanggar apa yang lainnya, pasti udah nggak lengkap, nggak punya SIM, lihat razia di jalan, ragu, panik, agak panik, kebingungan, pasti diberhentiin. Tapi kalau kalian tenang, pasti nggak bakal diberhentiin. Dan misalnya kalau kalian kena tilang dan kalian salah, udah jangan protes. Misalnya kalian boncengan kalian nggak bawa helm, oh deket pak sini kak, udah emang itu salah, ikuti aja tilang, ikut sidang, selesai. Jangan nitip uang waktu di tempat tilang, karena biasanya nggak bawa helm itu dikenakan 250.000. Kalau kita nitip di tempat, kita keluar duit misalnya 250.000, itu duitnya bisa masuk kantong mereka. Tapi kalau kalian ikut sidang, itu nanti kalian bisa di bawah denda maksimal, misalnya denda maksimal 250.000. Itu pengalaman gue ya, waktu ditilang nggak bawa helm. Terus sebenarnya kalau kena denda maksimal itu 250.000, gue ikut sidang itu cuma dikenakan 80.000, jadi lebih dikit dan uang pun aman, gak masuk ke kantong mereka. Ada juga teman gua itu karena lawan arah atau terus nggak bawa helm, terus banyak itu sampai dikenakan, gue cek di tilang itu dikenakan denda maksimal tuh 1.500.000. Nah, kebayang nggak kalau misalnya lu dikenakan denda maksimal nitip ke situ 1.500.000. Tapi kalau pas waktu ikut sidang itu cuma dikenakan 150.000. Jadi lebih mending kalian ikut sidang. Sebenarnya gini, masyarakat, wah ini polisinya cari duit, yaitu karena kesalahan kalian ngasih duitnya di tempat. Coba kalau kalian ikut sidang, insya Allah aman, nggak ada tuh suap-suap gitu. Oke cuy, cukup sampai sini aja. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di channel gue Panji Muhammad dan Instagram gue Panji_Muhammad, dan juga follow juga Bikers Vlog Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke cuy, bye.